Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah atau membaca Fatihah. Semoga dalam pembelajaran pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemanfaatan dalam belajar. Ala hadiniyah bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah alayya hikmataka wanshur alayya rahmataka ya dzal jalali wal Allahumma nawwir qulubana wa quluba auladina bi nuri hidayataka kama. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu nggih. Untuk hari ini siapa yang berangkat? Isabel. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak tahu nggih. Ada yang izin nggih enggak? Enggak ada. Arina Nur Aulia, Ara Nindya Putri, Dia Farhala Kaisa, Isabel Citra Kirana, Kofifatur Rofiko, Lailatul Muna, Laili Saada, Lutfiana Safitri, Marisa Aulia Anissa, Marwah Setia Ningsih, Maulida Nur Aini. Yang kemarin sakit ya? Oh, alhamdulillah sudah sehat. Maulidia Yunofita, Maulul Ilma, Najma Nurus, Najmu Salwa Sabila, Nala Akhlisia, Nur Anisatul Halimah, Salma Sri Mulyani, Wilda Novita Safitri. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita nanti akan membahas yaitu dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Yang mempunyai LKS atau buku paket itu bisa dilihat halaman 74-75. Saya kira sudah dipelajari ya tadi malam ya. Sudah? Ayo sudah, ya alhamdulillah. Tapi sebelum materi itu Bapak ulas, Bapak mungkin akan bertanya tentang pelajaran yang mungkin kemarin sudah saya berikan, yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang jumlahnya ada berapa? 99 yang disebut namanya? Asmaul Husna. Kemarin kan kita sudah pelajari tentang itu, yang mana disebutkan bahwasanya Allah itu salah satunya itu mempunyai sifat asami. Apa itu asami? Yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, nggak apa-apa. Coba mungkin bisa. Apa artinya asami? Ya, Allah itu adalah maha mendengar.
Selain As-Sami juga diterangkan bahwasanya Allah juga mempunyai sifat namanya Al-Basir. Atau siapa yang tahu dari kata Al-Basir? Siapa aja? Apa artinya Al-Basir? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Alhamdulillah. Jadi kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini atau selanjutnya adalah kita nanti akan membahas mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan pada pembelajaran hari ini adalah satu, mungkin nanti kalian bisa menjelaskan perintah agama untuk melakukan sujud syukur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pelajaran ini nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana tata cara melakukan sujud syukur. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan hikmah ya melaksanakan sujud syukur. Dan yang terakhir nanti kalian dituntut untuk mempraktekkan sujud syukur. Bisa nggih? Bisa. Semangat ya. Enggak apa-apa, pasti bisa, nggih, pasti bisa. Dah, kita mulai ya. Jadi yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Di sini itu nanti ada dijelaskan ada beberapa macam sujud. Sujud kan ada yang dilakukan pada waktu sholat, ada yang dilaksanakan di luar sholat. Nah, di sini itu ada pantun. Mungkin bisa saya bacakan, kamu bisa melihat di situ. Ya. Membuat baju bermotif batik. Cakep, oke. Sambil duduk berkaca mata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dah itu pantunnya. Yang kedua mungkin ada lagi. Bermain bersama danya, di jalan bertemu sonya, jauhilah larangannya, patuhi semua perintahnya. Itu adalah sekilas pantun ya. Kalian ya seharusnya itu lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Sebab apa? Sebab kita itu dilahirkan dalam kondisi apa yang sempurna, gitu ya? Nggih. Contoh kita diberi sepasang mata. Gitu betul? Terus telinga. Diberi apa lagi? Mulut. Diberi apa lagi? Kaki. Ya, kesehatan. Nah. Maka dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, ya berupa apa? Mata bisa melihat, dengan telinga apa bisa mendengar. Apakah sudah kita gunakan untuk hal-hal yang baik? Sudah nggih? Contoh mungkin kita diberi mata untuk apa ya? Melihat apa? Lihat apa? Untuk baca Al-Qur'an. Membaca apa lagi? Membaca buku, apalagi melihat keindahan alam. Kan seperti itu, nggih. Itu cara satu untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi telinga, digunakan apa? Mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan apa? Pengajian, mendengarkan apa juga? Sholawatan dan lain sebagainya. Diberi lagi kesehatan tentang apa? Kaki sehat. Dibuat apa? Berjalan, ngaji. Berjalan untuk apa? Mencari apa? Rizki bagi orang tua mungkin. Nah, semuanya itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, dengan nikmat tersebut kita apa? Bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita betul. Maka dengan adanya nikmat tersebut kita harus bersyukur, okay? Bersyukur.
Dengan cara bagaimana, Pak? Ya mungkin kita bisa melewat lesan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Seperti itu. Terus mungkin bersyukur itu tidak harus mengucapkan alhamdulillah juga, tidak aja. Kita juga bisa menjalankan semua perintahnya Allah melalui apa? Sholat 5 waktu. Kita betul. Atau menjalankan puasa Senin Kemis atau seperti itu. Atau nanti ini kan mau bulan Ramadan, guys. Mungkin sudah berapa bulan lagi kita bisa menjalankan apa? Puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu semuanya adalah cara mensyukuri apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi jenengan itu masih masa pelajar. Nah, ini kalau bisa apa? Setiap malam melakukan sholat sunnah, mungkin tahajud, setiap Senin Kemis melakukan apa? Puasa. Tujuannya untuk apa? Supaya di situ apa? Membuat spirit untuk kita. Nah, selain belajar kan kita juga harus apa? Ya berdoa, berusaha supaya Allah bisa mengabulkan apa yang kita inginkan gitu, ya. Nah, itu caranya bersyukur. Itu pertama adalah bagaimana? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya. Kalian itu ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan berbagai nikmat dan kelebihan. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Ya. Terus di hadapan Allah itu kita itu harus merendah. Bukan Allah saja, nggih. Kepada teman juga nggak boleh sombong. Tidak boleh begitu ngatain teman-teman seperti ini nggak boleh. Karena orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwanya, bukan orang yang sugih nggih mboten, orang sing kaya nggih mboten, wong sing pandai nggih mboten, tapi karena apa? Karena takwanya. Oke. Nomor 1 kita lihat nomor 78 itu, oke. Perintah agama untuk sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Saya tanya. Mungkin sebelumnya ada bahwasanya nanti itu sujud di luar sholat itu nanti ada 3 macam. Tapi nanti saya jelaskan cuma yang sujud syukur saja. Yang pertama, nggih, ada namanya sujud syukur. Yang kedua ada namanya sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Lah, sujud syukur itu apa? Maka saya lihat sini itu ada 78. Sujud syukur adalah dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sujud syukur dilaksanakan yaitu ketika seseorang memperoleh nikmat Allah atau terhindar dari mara bahaya. Jadi sujud syukur ini dilakukan seseorang ketika dia mendapatkan nikmat Allah. Contoh mungkin bengin untuk arisan. Tadi malam mendapatkan arisan. Alhamdulillah untuk arisan. Setelah itu dia melaksanakan sujud syukur. Nah, seperti itu. Atau mungkin dia mendapatkan apa ya, kabar gembira bahwasanya mungkin orang tuanya yang sudah bekerja lama merantau di Jakarta sudah mendapatkan pekerjaan di rumah. Bapak ibunya ibu dan anaknya melakukan apa? Sujud syukur karena apa? Mendengar tentang apa tadi? Bahwasanya bapak di Jakarta sudah mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin ada banjir lah, mungkin ada banjir nggih. Ana banjir delalah ning kono do banjiran kabeh. Awake dhewe mboten kebanjiran. Nek ngono selamat. Nek ngono terhindar dari musibah. Maka kita disunahkan untuk melakukan apa? Sujud syukur. Jadi saya ulangi lagi, sujud syukur itu adalah sujud yang dikerjakan apabila seseorang telah mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah. Itu. Ya. Sekarang cara sujudnya itu bagaimana, Pak? Akhir itu.
Nah, sebelum cara sujud di sini saya praktekkan, kita harus terlebih dahulu itu mengetahui syarat-syarat sujud. Pertama adalah ya, di situ ada nomor berapa? Nomor 82. Bahwa syarat sujud syukur adalah yang pertama, itu harus apa? Suci dari hadas dan najis. Yang pertama itu syarat ketika mau melakukan sujud syukur, satu harus apa? Suci dari hadas dan najis. Kita tahu bahwasanya hadas itu ada dua, apa aja? Hadas kecil sama hadas besar. Ketika ingin menghilangkan hadas kecil, bagaimana caranya? Harus melakukan apa? Wudu. Nah, ingin menghilangkan hadas besar, yaitu dengan melaksanakan mandi. Wudu, niat wudu wis dapal ta dereng? Ojo coba niate wudu pripun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu niatin apa? Wudu. Sekarang doa sudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, dah hafal semuanya nggih, tepuk tangan ya. Wah, juara-juara ini nggih. Ya. Itu yang pertama syaratnya adalah satu harus suci dari hadas dan najis. Najis. Najis ada berapa? Coba. Masih ingat? Ada tiga. Satu. Najis mukhaffafa. Apa itu mukhaffafa? Lupa Pak? Apa ya? Najisnya kencing apa? Najis kencingnya anak laki-laki yang berumur di bawah berapa? 2. Nah, pertama dan kedua apa? Najis mutawasito. Yang ketiga najis mughalladz. Najis mughalladz apa? Najisnya asu dan celeng nggih. Nek mutasito ya selain itu, selain najis apa? Najis mukhaffafah dan mughalladz. Apa itu? Ya telek doro apa nih? Telek ayam dan lain sebagainya. Gitu betul. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, apa pecah menutup aurat. Ketika kalian mau sujud syukur, nggih, usahakan satu mau ya, apa suci dari hadas dulu, dari najis, yang kedua harus menutup aurat. Kita lihat diterangkan bahasanya auratnya wong lanang. Dari mana mulai ini? Dari apa? Pusar udel nggih, sampai apa? Sampai lutut. Itu ketika sholat. Nggih. Nah, untuk perempuan semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Itu ketika sholat. Nah, sama di luar sholat Pak, ya sama juga seperti ini. Sama nggih. Jadi wong lanang sama dengan luar sholat boleh-boleh enggak boleh, berdua anak laki-laki juga enggak boleh. Dumeh istilahnya apa nggih? Aurate mulai pusar sampai dengkul, DE angger mlaku ning dalan, yo enggak pancem padha wae. Yo harus apa memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Kan semuanya itu ada aturannya. Gitu betul. Yang ketiga, syarat sujud syukur adalah nanti kita apa menghadap kiblat. Itu syaratnya. Untuk yang kedua, setelah kita melaksanakan atau mengetahui syarat sujud syukur, kita nanti juga harus mengetahui rukun-rukun sujud syukur. Yang pertama apa ya? Niat. Niatnya bagaimana Pak? Niatnya nanti bisa ditulis ya. Nih, niatnya aslinya sih
Menggunakan bahasa apapun bisa aja. Artinya bagaimana? Bisa menggunakan bahasa Arab nggak apa-apa, bisa menggunakan bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Jawa juga bisa. Ini niatnya ya. Apa? Nawaitu. Saya tulis dulu. Bisa ditulis ya. Nanti dihafalkan. Apa ini? Dibaca bareng-bareng. Nawaitu sujudas syukri sunnatal lillahi. Ini adalah niat sujud syukur. Yang kedua, untuk rukun sujud syukur, berdiri, kemudian apa? Membaca takbiratul ihram. Berdiri, kemudian membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa aja? Allahu Akbar. Ini nanti saya praktekkan. Ini sementara saya apa? Saya ulas dulu ya. Yang ketiga, rukunnya adalah selain niat, selain berdiri adalah sujud 1 kali. Untuk sujud syukur ini beda dengan sujud ketika sholat ya. Ketika sholat kan sujudnya 2 kali. Atau ketika sujud sahwi 2 kali. Tapi untuk sujud syukur hanya 1 kali. Yang keempat, setelah sujud 1 kali, nanti kita duduk. Duduk. Yang keempat terakhir adalah salam. Tuh, itu adalah rukun atau ya rukun atau kewajiban dalam sujud syukur. Terus yang paling penting ini supaya sujud kita itu sah, ya, karena sujud syukur ketika pada sujud syukur ya, itu kan juga sama dalam melaksanakan apa sujud ketika sholat. Sekarang anggota sujud ya, anggota sujud. Yang tadi Bang Lam sudah membaca, mungkin apa pertama? Apa ya? Dahi. Dahi itu apa? Satu. Yang kedua, telapak tangan. Ikan jumlahnya jadi berapa? Yang 2 ikan 2. Yang ketiga apa lagi? Kedua lutut. Ini juga ada 2. Yang keempat kedua telapak kaki. Ini 2 juga. Ada 7 ya anggotanya nggih, coba dihitung. 4 Pak, boten. Dahi 1, gitu. Kedua tangan kan 2, jadi ini 3, gitu. Terus tambah 2 kedua lutut, 2 jumlahnya berapa? 5, gitu kan. Terus tambah 2 lagi jumlahnya berapa? 7. Ini anggota sujud. Seperti itu. Terus anggota sujud ini ya, ketika kita melakukan atau mempraktekannya, ini harus nempel semua. Tidak boleh ada yang diangkat ketika sujud. Terus juga tidak boleh ada yang menghalangi. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya ketika kita sujud, dahi ini tidak boleh ada yang menghalangi. Contoh mungkin ono menghalangi kertas seumpamanya. Kertas ketika kita sujud, kertasnya nempelin batuk. Nanti apakah sujudnya sah atau tidak? Boten sah. Oke. Sebabnya kertas itu ketika kita sujudi mesti ini kan dia ikut apa? Ketarik. Mesti ini seperti itu. Nah, lagi biasanya ini sing lumrah, sing kaprah. Nek sujud telapak kaki ini ning kono ora gelem jinjit. Mboten apa? Tidak mau berjinjit. Gitu mboten? Gitu ya? Padahal yang sah itu caranya itu adalah kedua kaki kudu apa? Jinjit, nggak boleh diangkat, nggak boleh.
dua-duanya juga nggak boleh, satu juga nggak boleh. Ya, harus ketujuh ini harus apa? Menempel pada tempat sujud. Gitu. Sekarang ketika sujud, apa Pak yang dibaca Pak ketika sujud? Ya? Ini bacaannya nanti. Apa aja? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini nanti bacaan ini ketika kita sujud dibaca. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha. Wah, ini panjangan Pak. Nah, sama anak sing ngono. Kira-kira diganti boleh apa enggak Pak? Diganti biasanya apa nek sujud sampean niku bacane? Ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh apa tidak Pak? Boleh apa tidak Jan? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ketika kamu ini nanti tidak hafal saumpamanya nggih. Kamu juga bisa mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa biham, subhana rabbiyal a'la wa biham, subhana rabbiyal. Oke, bisa. Enggak harus ini, bisa, enggak apa-apa. Aku milih engko Pak ketika praktek mulai sing pendek-pendek aja Pak. Enggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa, boleh. Ini ya juga boleh, yang lebih bagus dianjurkan enggak apa-apa. Atau di situ membaca subhanallah wa bihamdi apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga tidak apa-apa, ya. Ini yang pertama saya ulangi lagi, nggih. Jadi rukun sujud syukur adalah pertama adalah niat. Yang kedua berdiri, setelah itu membaca apa ya? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang ketiga sujud 1 kali. Yang keempat duduk. Duduknya ini adalah duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, ya. Yang kelima adalah kita nanti mengucapkan salam. Salamnya Pak, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya praktekkan dulu, nggih. Setelah saya praktek, nanti kalian juga bisa melihat video tentang tata cara apa sujud apa ya sujud syukur. Saya praktekkan dulu ya. Jadi pertama nanti kita praktek dilihat ya supaya nanti sekalian paham. Sebabnya apa? Sebabnya nanti itu ini nanti harus mengerjakan pekerjaan juga, ada soal-soal yang harus kalian jawab. Nih ya. Yang pertama tadi adalah kita niatnya dihafalkan dulu. Nawaitu sujudas syukri sunnatal lillahi ta'ala. Itu melafalkan niat itu hukumnya apa? Sunnah, nggih. Artinya niat itu ketika apa ya? Ketika takbiratul ihram niat itu. Ketika wudhu, ketika apa? Niatnya pas apa? Membasuh muka. Adapun melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Yang pasti niat itu adalah di dalam hati atau yang nggak tahu dibarengake atau disamakan ketika melakukan pekerjaan. Nah, saumpamane wudu ya ketika membasuh muka. Ketika sholat, ketika takbiratul ihram. Saya ulangi lagi. Iki niate. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oke, ketika Allah akbar niat ingsun sujud syukur kepada Allah taala. Paham iku niate. Saya ulangi lagi. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Langsung melakukan apa? Sujud. Allahu akbar. Membaca apa ya?
Bacaannya sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Ingat ya, ketika sujud tadi dahi harus nempel. Terus hidung juga nek iso nempel ya. Hidung enggak ada nggon sarang anggota, Pak. Ya, enggak apa-apa, sebenarnya hidung juga ikut ya. Harus nempel. Terus tidak ada yang menghalangi dahinya. Kedua telapak tangan juga tidak ada yang menghalangi. Terus dengkul ini apa mau lutut, kedua lutut juga nempel. Yang terakhir apa telapak kaki ini apa jinjit nggak boleh diangkat ini nggak boleh ya. Satu nggak boleh apalagi dua nek dua malah jongkrok gitu kan. Saya ulangi lagi ya, sujud seperti ini, anggota sujud ini nanti harus nempel semuanya, dengarkan, dilihat. Setelah itu langsung duduk seperti ini, sujud tahiyat akhir. Tidak usah baca apa-apa, setelah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu cara melakukan apa ya? Sujud syukur. Nah, itu ya. Nanti kalian juga harus mempraktekkan ya. Gak apa-apa, bisa kudune nggih. Lah, setelah dari ulasan sujud syukur ini, siapa yang belum paham? Bisa tanya. Ada yang tanya enggak? Nah, kalau tidak, ini nanti saya akan perlihatkan video tentang apa ya? Tata cara apa? Sujud syukur. Oke, dilihat dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang baru saja mendapat nikmat dari Allah, baik berupa kabar gembira, kemenangan, atau terhindar dari musibah. Terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang cara melakukan sujud syukur, yaitu tentang syarat dan pelaksanaannya. Pendapat yang pertama, sujud syukur itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas maupun najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Adapun cara pelaksanaannya dimulai dengan takbir, kemudian sujud dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama dari kalangan Syafi'i dan Hambali. Pendapat yang kedua, sujud syukur tidak harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas maupun najis dan tidak harus menghadap kiblat. Menurut mereka, sujud syukur dalam keadaan suci dan menghadap kiblat itu adalah bentuk kesenangan atau anjuran, bukan suatu keharusan. Adapun cara pelaksanaannya bisa langsung sujud tanpa harus terlebih dahulu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah. Dan berikut ini adalah contoh praktik sujud syukur baik dari pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Pendapat pertama, syarat sujud syukur. 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis, baik tempat maupun pakaian. 3. Menghadap kiblat. 4. Menutup aurat. Dalam pelaksanaannya ada dua versi. Cara sujud syukur versi pertama. 1. Niat sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud dan syukri sunnatalillahi ta'ala. 2. Takbiratul ikram. Allahu Akbar. 3. Tangan disedekap tanpa membaca apa-apa. 4. Takbir saat mau sujud. Allahu Akbar. 5. Sujud satu kali dan membaca bacaan berikut 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau boleh juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh juga membaca Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره
بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. 6. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. 7. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Versi kedua. Pada versi 2 ini, proses sujud syukurnya tanpa persekedap. Dan saya akan membaca salah satu bacaan dari sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat yang kedua, dalam syarat pelaksanaannya, sujud syukur tidak harus dalam keadaan suci dari hadis maupun najis. Tidak harus menghadap kiblat, tetap menutup aurat meski tidak sebagaimana cara menutup aurat saat sholat. Cara pelaksanaannya, tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam, langsung sujud setelah mendengar kabar gembira atau terhindar dari musibah. Saat sujud bersyukur, memuji Allah, mengagungkan Allah, atau berdoa. Berikut praktiknya. Contoh ekspresi baru saja mendengar kabar gembira. Langsung sujud dan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun dari sujud tanpa diakhiri salam dan boleh langsung meneruskan aktivitas lainnya. Semoga bermanfaat. Dah. Itu ya, itu tentang apa video pembelajaran apa sujud syukur. Ya. Dari pembelajaran pagi hari ini, yes, yang saya terangkan dari Bapak Guru terangkan tadi, sama apa melihat video, apakah masih ada yang belum paham? Terus paham semuanya, teman? Benar ya? Coba saya tanya mungkin, tanya dulu ya. Apa niatnya sujud syukur? Bagaimana hukum melakukan sujud syukur? Sunnah. Terus ya. Dah. Sekarang karena sampean itu sudah melihat video, sudah saya bawakan tadi, sudah saya jelaskan. Sekarang membuat kelompok. Ya. Nanti ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Setelah itu nanti bisa dari kelompok tersebut presentasi di depan kelas. Dari pertanyaan itu dijawab di depan kelas, gak apa-apa. Boleh ya? Gak apa-apa ya? Bisa ya? Bisa. Semangat? Semangat dong. Oke, setelah itu semangat ya, semangat. Ya, ayo membuat kelompok. Saya akan bagikan soalnya. Sekarang didiskusikan ya. Pokoknya ketika ada yang kurang paham bisa tanyakan, didiskusikan lah, diusahakan. Paham ya? Diusahakan. Ada waktu mungkin 20 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu kita presentasi, setelah itu juga praktek kalau masih ada waktunya ya. Ya.
lewat kertas oh gitu. Diskusikan di apa? Ya, di nomor 82 juga itu kan masih kan? Dapat sebenarnya
tes orang. Kerjakan 20 menit, setelah itu nanti praktek kan sudah selesai. Apa? Cari. Enggak cari.
Sebut ya. Dari kelompok 1 lagi. Kelompok 1, 2. Bangun. 3. Tulis saya Pak. Sudah ya, saya cukupkan ya. Dari kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, kelompok 2? Kelompok 3? Sampun. Nah, setelah kalian kerjakan itu, tolong nanti salah satu dari apa ya, kelompok 1, 2, 3 ini mempresentasikan di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kelompoknya Arina. Bisa maju ke depan. Bisa ya. Pilih dari beberapa soal yang Bapak berikan tadi. Nomor berapa? Nomor 2 atau enggak apa-apa, nomor 3 enggak apa-apa, boleh. Oh, salam dulu enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 mau menjawab soal nomor berapa, monggo silahkan. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Apa itu soalnya? Sebutkan syarat-syarat sujud syukur. Nah, ayo, syaratnya apa tadi? Gimana? Ada sanggahan enggak dari jawabannya kelompok 1? Tidak? Jawab tidak? Sudah benar ya? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ya, bisa duduk kembali. Untuk kelompok 2 dari kelompoknya Maulida Nur Aini, silahkan maju ke depan. Perkenalkan, salam dan perkenalkan dari kelompok berapa? Nomor 5 ya. Apa? Soalnya oh, sunnah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3 dari kelompoknya Marisa, silahkan maju ke depan, salah satu mungkin atau 3 orang 2 orang. Ayo, Marisa juga bisa, Ilma nggak apa-apa bisa. Ayo, nomor berapa nanti, jawab nomor berapa, nggak apa-apa. Ayo Marisa, Ilma nggak apa-apa, boleh. Ayo ya, nggak apa-apa 2 orang. Ya, dari pertanyaan nomor 3 ya. Sebutkan anggota-anggota sujud, tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana, benar apa salah ya? Atau masih ada tambahan? Benar ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, lihat ke sini. Ya. Tadi kamu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak sudah berikan, ya. Terus semua alhamdulillah untuk jawaban-jawaban juga sudah benar. Ini nanti Bapak suruh kamu melakukan praktek apa ya? Sujud syukur. Oke, bisa ya? Bisa jangan nggak bisa ya? Bisa ya? Bisa. Tak tata dulu. Nanti saya pilih absen, nggak apa-apa. Kalau waktunya memang mencukupi, nanti semua bisa mempraktekkan apa? Sujud syukur ya. Hmm. Dimulai nanti. Saya absen dulu ya. Gak apa-apa ya? Mau ya? Oke ya. Sekarang dari nomor satu dulu. Satu, bawah, tengah, gak apa-apa. Boleh. Diacak gak apa-apa. Bisa melakukan atau mempraktekkan sujud syukur. Yes. Nomor satu, Airina atau Arina Nur Alia. Aulia. Praktekkan sujud syukur. Niatnya dulu dilihat. Ya masih ingat. Oke, dah. Wilda sekarang. Wilda. Oke, dah. Terima kasih. Saya acak lagi dari tengah. Maulul Ilma. Oke, sudah bisa. Sekarang Ara. Oke, tepuk tangan. Bisa. Terus Lailatul Muna. Konsentrasi. Bisa. Yeah.
Oh, beri tepuk tangan. Salma Sri Mulyani. Bisa, bisa, ayo. Ya, bisa. Tepuk tangan dia sekarang. Dia. Semangat dia, semangat. Wah, ngantuk itu ya. Dilihat ya, temannya ya. Lihat ketika sujud, anggota sujudnya sudah benar apa belum, dilihat. Ya, bisa. Alhamdulillah ya. Terus sih. Marisa Aulia. Iya, betul. Udah, tepuk tangan. Selanjutnya Khofifah. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Itu sih, betul yo. Terus sih, Lutfiana. Lutfiana. Nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Wah, Tuhan. Tepuk tangan. Alhamdulillah bisa. Marwah. Ingat-ingat anggota sujud G. Anggota sujud 7 ini harus diperhatikan. Ya. Ayo Marwah. Ya, tepuk tangan. Lanjutnya Maulidia. Maulidia dulu.
Maulid. Oke, tepuk tangan yuk. Maulul ilman. Sudah ya. Najma. Laili. Sada ya. Udah tepuk tangan ya. Bisa ya? Bisa semua ono kok ya. Najmu Syarif. Ya betul ye. Terus lanjut. Nala. Ya, terima kasih untuk prakteknya Dan saya ulas kembali Saya ulang kembali bahwasanya sujud syukur itu hadap sini, Bahwasanya sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari musibah. Yang pertama berarti syaratnya bagaimana? Harus niat. Yang kedua ya, pertama syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sekarang terus rukunnya niat, terus takbiratul ihram, terus salam. Yang terakhir, anggota sujud berapa? 7. 1. Betul. Ya, dari apa? Ada pertanyaan ini ya? Dari penjelasan Bapak? Enggak ada, Nanti untuk pelajaran berikutnya kita nanti juga akan membahas tentang apa Kita lihat bukunya dulu, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan berakhirnya praktek ada penjelasan Bapak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna
wa arinal batila batilan warzuqna subhana rabbika rabbil izzati amma wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya itu yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kekhilafan, kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.